Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Humairah NPM 1913023 dan Intan Trio Oktaviana NPM 1913023 Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai golongan unsur 8A atau gas mulia guna untuk memenuhi mata kuliah kimia unsur. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu mengapa disebut dengan gas mulia. Unsur-unsur golongan 8A atau yang biasa disebut dengan gas mulia atau noble gas karena unsur-unsur tersebut sangatlah stabil atau sangat sukar bereaksi. Unsur-unsur gas mulia memiliki elektron valensi yang penuh sehingga di alam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, melainkan dalam bentuk atom-atomnya atau dapat dikatakan sebagai unsur bebas. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sumber dan kelimpahan unsur golongan 8A. Untuk yang pertama ada helium. Helium berada di udara yang mengandung 0,000524% berdasar volume. Sumber utama dari helium adalah salah satunya terdapat di sumur gas alam tertentu di barat Amerika Serikat yang menghasilkan gas alam yang mengandung sampai 8% helium berdasar volume. Kemudian untuk neon, udara mengandung 0,001818% berdasar volume, di mana sumber utama neon adalah atmosfer. Kemudian ada argon. Udara mengandung 0,934% berdasar volume. Argon ditemukan pada atmosfer. Kemudian ada kripton. Proporsi kripton adalah sekitar 1 ppm. Sumber kripton berasal dari atmosfer. Lalu ada xenon. Proporsi xenon adalah sekitar 0,05 ppm. Atmosfer merupakan sumber dari xenon. Lalu yang terakhir ada radon. Radon merupakan unsur gas mulia yang jumlahnya sangat sedikit. Hal ini dikarenakan radon bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek. Selanjutnya yaitu isolasi unsur-unsur golongan 8A dari sumbernya. Gas mulia diisolasi dari udara dengan menghilangkan oksigen dan nitrogen dari udara bebas, dari karbon dioksida, uap air, partikel debu, dan lainnya. Ini dapat dicapai dengan metode kimia dan metode fisik. Dalam metode kimia, gas yang tidak diinginkan dihilangkan dengan cara pembentukan senyawa sementara. Sedangkan dalam metode fisik, gas yang tidak diinginkan dihilangkan dengan penguapan fraksional dari udara cair. Yang pertama ada metode kimia. Langkah pertama dalam metode ini adalah mengisolasi gas mulia bercampur bersama dari atmosfer dengan melewatkan percikan listrik yang berulang di udara, sehingga dapat menghilangkan nitrogen dan oksigen sebagai nitrogen dioksida. Kemudian untuk langkah kedua yaitu memisahkan berbagai konstituen dari satu sama lain dengan memanfaatkan fakta bahwa mereka dapat terabsorpsi pada arang aktif pada temperatur yang berbeda. Langkah yang pertama yaitu menghilangkan oksigen dan nitrogen atmosfer sebagai nitrogen dioksida dengan menggunakan metode Ramsay-Raleigh. Dalam metode ini, campuran udara dan oksigen secara konstan diterima ke dalam bola kaca dengan kapasitas sekitar 50 liter, seperti pada gambar yang tertera di layar, di mana 2 elektron platinum yang diperkenalkan dan pelepasan dari transformator sekitar 6.000 sampai 8.000 volt dilewatkan oleh aksi, di mana nitrogen dan oksigen dengan cepat bergabung membentuk oksida nitrogen. Oksida dilarutkan dalam larutan natrium hidroksida yang terus disirkulasi melalui abu. Untuk reaksinya yaitu N2 ditambah O2 menjadi
2NO, lalu 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2, kemudian 2NO2 ditambah dengan 2NaOH menjadi NaNO3 ditambah NaNO2 ditambah H2O. Pasokan udara dan debit listrik ditutup setelah beberapa waktu dan campuran gas mulia yang tersisa dipompa keluar. Kemudian untuk metode fisik, yang pertama, langkah yang kedua yaitu pemisahan gas mulia dengan metode Dawat. Campuran gas mulia yang diperoleh dengan metode Ramsay-Raleigh tadi kemudian dipisahkan menjadi konstituen individu dengan penggunaan arang kelapa yang mengabsorpsi gas yang berbeda pada temperatur yang berbeda. Seperti yang tertera pada gambar, di mana campuran gas mulia dilewatkan ke dalam bola berdinding ganda yang mengandung arang kelapa dan ditempatkan dalam rendaman suhu yang rendah, di mana titik didih argon 87,14 Kelvin, untuk kripton sebesar 119,65 Kelvin, dan untuk xenon yaitu 164,87 Kelvin untuk tetap berhubungan dengan arang selama sekitar setengah jam. Pada suhu 50 Kelvin, hanya argon, kripton, dan xenon terabsorpsi oleh arang, sedangkan helium dan neon tetap tidak terabsorpsi. Kedua unsur yang tidak terabsorpsi ini dipompa keluar dan dikumpulkan. Lalu campuran helium dan neon tadi disimpan dalam kotak dengan arang kelapa pada suhu 20 Kelvin yang sepenuhnya menyerap neon dan meninggalkan helium yang masih dalam wujud gas, sehingga diperolehlah gas helium murni. Neon yang masih terabsorpsi dalam arang selanjutnya dipanaskan kembali hingga ia menjadi gas kembali, sehingga diperoleh gas neon yang murni. Suhu arang pertama yaitu dengan temperatur 50 Kelvin masih mengandung argon, kripton, dan xenon, dinaikkan menjadi suhu 88 Kelvin sehingga argon akan keluar atau menjadi gas. Sementara itu, untuk kripton dan xenon tetap terabsorpsi dalam arang. Kemudian panaskan kembali arang kelapa hingga temperatur 119,65 Kelvin untuk mendapatkan kripton murni dan hingga suhu 164,87 Kelvin untuk mendapatkan xenon yang murni. Baik, yang kedua yaitu pengambilan unsur neon, argon, xenon, dan kripton dari udara. Langkah yang pertama yaitu pemisahan udara dari karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, udara diembunkan diikuti dengan pendinginan cepat. Hasilnya adalah sebagian besar udara membentuk fase cair dan kandungan gas mulia lebih banyak, sekitar 60% yang terdiri dari argon, kripton, dan xenon, dan sisanya 30% untuk oksigen dan 10% untuk nitrogen. Kemudian langkah yang berikutnya, argon, kripton, dan xenon dipisahkan dengan menggunakan proses adsorpsi atau destilasi fraksionasi. Untuk gambarnya seperti yang ada pada layar. Yang A yaitu proses adsorpsi, di mana nitrogen dan oksigen dipisahkan dengan mereaksikan oksigen dengan Cu, nitrogen dengan magnesium. Hasil diabsorpsi arang teraktivasi. Saat arang dipanaskan, perlahan setiap gas akan keluar dari arang. Akhirnya pada suhu kurang lebih 80 derajat Celcius diperoleh argon, sementara kripton dan xenon diperoleh pada suhu yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu proses destilasi bertingkat. Titik didih nitrogen paling tinggi sehingga nitrogen dapat dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian argon dan oksigen dipisahkan. Sedangkan untuk xenon dan kripton dipisahkan pada tahap destilasi berikutnya. Baik, yang ketiga yaitu perolehan radon.
Radon diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif uranium 238 dan peluruhan langsung radium 226. Radon bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paruh yang pendek, yaitu 4 hari, sehingga cenderung cepat meluruh menjadi unsur yang lain. Namun, radon belum diproduksi secara komersial. Untuk proses peluruhan radon seperti yang tampak pada layar. Baik, yang selanjutnya yaitu sifat fisik, sifat periodik, serta kecenderungan unsur golongan 8A atau gas mulia. Seperti yang tertera pada layar, terdapat tabel sifat fisik dan sifat periodik dari unsur golongan 8A. Langsung saja untuk yang pertama yaitu konfigurasi elektron. Untuk konfigurasi elektron dari unsur gas mulia bisa terlihat bahwa konfigurasi elektronnya penuh, yaitu Ns2 Np6, kecuali untuk helium yaitu Ns2. Kemudian untuk jari-jari atom, untuk helium yaitu 0,93 angstrom, untuk neon 1,2 angstrom, untuk argon 1,54 angstrom, untuk kripton 1,69 angstrom, untuk xenon 1,90 angstrom, dan untuk radon yaitu 2,20 angstrom. Kemudian yang selanjutnya ada energi ionisasi. Untuk helium yaitu 2640 kJ per mol, untuk neon 2080 kJ per mol, untuk argon 1520 kJ per mol, untuk kripton 1350 kJ per mol, untuk xenon 1170 kJ per mol, dan untuk radon yaitu 1040 kJ per mol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa energi ionisasi untuk golongan 8A dari atas ke bawah cenderung berkurang. Selanjutnya yakni sifat fisik keelektronegatifan. Elektronegativitas unsur-unsur golongan 8A dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang seiring dengan bertambahnya nomor atom. Sifat fisik selanjutnya yakni afinitas elektron. Afinitas elektron pada unsur golongan 8A dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin menurun seiring bertambahnya nomor atom. Hal ini karena semakin bertambahnya nomor atom, pengaruh muatan inti efektif semakin kecil sehingga kemampuan menangkap elektron semakin rendah. Untuk sifat fisik selanjutnya yakni titik didih. Titik didih unsur golongan 8A semakin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Hal ini disebabkan karena interaksi dipol-dipol. Seiring bertambahnya nomor atom, maka ukuran awan elektron yang membentuk muatan parsial negatif semakin besar. Hal ini menyebabkan semakin kuat interaksi antar molekulnya. Dengan demikian, untuk merusak interaksi antar molekulnya pun semakin besar pula. Senyawa yang pertama kali dapat disintesis adalah senyawa XePTF6. Senyawa ini pertama kali ditemukan oleh Bartlett. Beliau menemukan bahwa dengan oksigen, PTF6 dapat membentuk padatan kristal O2 PTF6-. Sebab energi ionisasi Xe 1170 kJ per mol cukup dekat dengan energi ionisasi O2, yakni 1180 kJ per mol, ia memprediksi senyawa yang analog yakni XePTF6 yang dapat dibuat. Ia mencampurkan xenon dengan platina heksafluorida, yakni suatu pengoksidasi yang kuat. Terbentuk suatu padatan kristal berwarna merah yang merupakan XePTF6 dengan persamaan reaksi Xe plus PTF6 menjadi XePTF6. Beberapa senyawa yang berhasil dibuat dari unsur gas mulia diantaranya argon dalam senyawa HARF atau argon hidrofluorida, kripton dalam senyawa KrF2, kripton difluorida, xenon dalam senyawa XeF2, xenon difluorida, XeF4, xenon tetrafluorida, XeF6, xenon heksafluorida, XeO2, xenon trioksida, XeO2, xenon tetraoksida, XePTF6, xenon heksafluoroplatina 6.
radon dalam senyawa RAF2 atau radon di fluorida. Selanjutnya yakni mengapa hanya senyawa arsenon yang dapat disintesis. Umumnya, kondisi yang diperlukan untuk membentuk senyawa gas mulia adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Pauling, yakni atom gas mulia yang mudah mengion, dengan demikian nomor atomnya tinggi. Yang kedua yakni atom yang mengikatnya sangat elektronegatif seperti F atau O. Ketika nomor atom semakin besar, maka energi ionisasinya pun semakin kecil. Jadi, dari atas ke bawah, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang semakin rendah. Oleh karena itu, xenon banyak disintesis. Energi ionisasi radon lebih besar dari xenon. Namun, radon hanya menghasilkan satu senyawa sintesis, yakni RAF2. Hal ini karena radon bersifat radioaktif yang memiliki waktu paruh sekitar 3,8 hari. Sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.